Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Hai semuanya, balik lagi nih bareng aku Zizi di podcast TVRI Sumatera Utara. Dan hari ini pastinya ada berbagai cerita inspiratif yang pastinya juga mengedukasi teman-teman semuanya untuk bisa semangat lagi ya meraih prestasi, meraih hal-hal yang baik dalam kehidupannya dan melakukan aksi-aksi nyata yang pastinya berguna untuk bangsa dan negara. Karena hari ini aku kedatangan cowok ganteng ya, pastinya bukan cuma ganteng tapi juga punya prestasi yang segudang, bahkan berhasil memimpin berbagai organisasi. Siapakah dia? Langsung saja. Ini dia, ada siapa di sini? Halo, dengan saya Muhammad Irsan pastinya Kak. Oke, panggilannya Irsan ya. Irsan, iya betul. Oke, di sini sudah ada Irsan yang pernah menjadi duta genre, bener ya? Benar, iya. Terus juga memimpin berbagai organisasi, salah Iya. satunya juga Forum Genre ya. Iya, benar Nah, sekali. banyak banget prestasinya, tapi nanti kita akan bahas ya, karena kalau lihat contekannya ini banyak banget ya. sih. Jadi kalau aku bacain satu-satu kayaknya nggak akan selesai selama 1 jam. Jadi biarkanlah kita mengalir Betul saja sekali. ya. Oke, Irsan apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat, Kakak gimana, ya. sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Oke. pastinya. Dan memang sehat lah ya, kalau udah ketemu sama Irsan pasti bakal langsung Iya, auto sehat karena ya. kita harus ceria terus kan Kak pastinya. Iya betul, generasi cerah ceria ya. Oke, Irsan, ini kesibukannya saat ini apa? Iya, kalau kesibukannya baru 3 hari lalu baru wisuda juga Kak. Alhamdulillah. baru ya? Iya, Masih baru wisuda. fresh graduate Iya, ya? fresh graduate. Jadi latar belakang pendidikan juga baru lulus di Universitas Sumatera Utara. Dan ya kesibukannya sehari-hari kita ada jalani event juga sama aktif di organisasi gitu sih Kak. Oke, lulusan dari jurusan apa? Teknik industri. Wow. Walaupun teknik kurang industri. relate ya sebenarnya ya sama keseharian nantinya. Iya kalau iya, cerita. karena kalau ngomongin genre lebih ke kesehatan ya. Iya, Kayaknya kita benar. tukaran tempat. Tukaran tempat, ya. Nah, karena aku jurusan keperawatan. Oh. Jadi kita tukaran tempat kayaknya. Harus. Oke, nah dengan kesibukan yang baru saja selesai nih dari dunia perkampusan, perkuliahan, gimana nih suka dukanya selama masa kuliah kemarin? Oke, kalau kita cerita kayak mungkin kalau boleh spill dikit tahun 2020 waktu awal masuk kuliah itu COVID gitu. Jadi selama semester 1, semester 2 sampai semester 3 kuliahnya online, Oke. Zoom atau dari aplikasi Google Meet gitu kan. Jadi ya mungkin kalau bertemu dengan kawan atau bertemu dengan dosen secara interaksi langsung jarang ya, mungkin beberapa kali aja kalau misalnya kita ada memang ketentuan yang harus diwajibkan. Nah, jadi selama perjalanan kuliah itu semester 1 sampai semester 3 di awal-awal saya aktif ikut organisasi, terus kegiatan sosial remaja juga. Jadi nggak hanya ikut kuliah dari Zoom secara teori tapi juga ikut secara kerelawanan gitu. Artinya saya nggak cuma kuliah tapi kita juga fokus kepada pengembangan diri ikut organisasi gitu. Jadi nggak pulang kuliah kalau istilahnya kupu-kupu Kupu-kupu ya. ya. Ya walaupun udah lama Iya. nggak mengikuti permasalahan kuliah ya, Iya. karena kayaknya udah jauh banget umur Jauh. kita. Ya. Tapi kelihatan kayak seumuran ya. Seumuran, kan? iya. Kan Os, kalau Kak Zizi misalnya masih aku bilang, muda juga iya, kan? karena Os kalau kau bilang kok lebih tua Iya kan? lah. Oke, nah aku bacain CV-nya Irsan nih, ternyata banyak banget prestasinya. Salah satunya adalah menjadi duta genre, mahasiswa berprestasi dan juga ikut jadi penggerak sosial ya. Iya, benar. Oke, nah kira-kira nih dari segudang seabrek hal-hal yang diikutin, apa sih motivasi terbesarnya bisa terjun di situ? Iya, jadi kalau untuk motivasi Kak ya, kalau kita ngelihat juga dengan segmentasi anak remaja sekarang ya, mungkin orang selalu berpikiran remaja itu cuma untuk bermain atau buang-buang waktu, main game online segala macam. Ini bukan menyalahkan game online ya, Iya. tapi menyalahkan adalah buang-buang waktu. Jadi motivasi dari aku pribadi secara khusus ya, bagaimana di bawah usia 24 tahun itu
pertama nambah koneksi, nambah Betul, relasi, terus setuju. nambah jam terbang. Karena bagi aku secara pribadi kalau kita ikut organisasi atau aktif itu juga ngebiasakan diri kita. Contoh misalnya kalau kita cuma berkuliah dengeri pelajaran atau dengeri mata kuliah dari dosen, tapi tanpa kita aktualisasikan mungkin ilmunya nggak akan nyampe gitu. Misalnya kayak aku secara pribadi aku jurusan teknik industri Kak ya. Tapi aku ikut kegiatan sosial remaja atau ikut kegiatan-kegiatan organisasi yang ada program kerjanya itu apa sih sinergitas maksudnya kaitan antara si jurusan kuliah ini sama si kegiatan ini. Ternyata ada gitu Kak. Misalnya kalau kita di kampus ya kita pelajari tentang manajemen project gitu, tentang manajemen waktu juga. Jadi segala sesuatu hal itu ya kita pelajari di kuliah, ikut organisasi untuk aktualisasinya gitu. Nah tadi kalau kita singgung juga mengenai motivasi, ya motivasinya yang tentunya adalah bagaimana diri kita ini bisa lebih upgrade lagi, ngembangi diri ketika udah tamat kuliah, udah punya jam terbang gitu, punya pengalaman-pengalaman yang mungkin teman-teman sendiri ngelihat, oh iya nyesel ya aku dulu nggak ikut organisasi. Ini ada nih Kak, misalnya teman-teman aku ngelihat, oh iya bagus ya ikut organisasi ya. Mungkin selama ini juga punya stigma buruk, untuk apa ikut organisasi? Pasti sibuk waktunya, males, capek segala macam. Ternyata banyak benefit-benefit yang aku rasa ya sangat adalah untuk aku secara pribadi. Yang pertama juga motivasi, bisa belajar mandiri, bisa belajar koordinasi, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Banyak sih Kak motivasi-motivasi yang selama ini aku dapatkan di lapangan seperti itu gitu. Oke, menjadi sosok influence pastinya Iya. kan ini ada enaknya, ada enggaknya. Iya. Gimana kalau menurut Ihsan sendiri, mana yang lebih condong? Apakah lebih banyak kayaknya aku lebih enjoy aja gitu jadi influence gitu Iya. atau gimana nih? Iya pasti suka duka juga ya. Pasti Pasti kalau ya. kita influence itu bukan influence tapi bisa menginfluence, ada sisi personal branding juga ya Kak. Betul. Orang akan kenal Ihsan ini siapa gitu. Itulah yang aku pengen dapatkan ketika aku kuliah. Ihsan ini siapa gitu. Ihsan ini misalnya kalau kita ngeliat, oh Ihsan ini anak genre misalnya, oh Ihsan ini yang suka organisasi, oh Ihsan ini yang suka bercakap misalnya. Pasti ada plus minusnya. Nah inilah mungkin tantangan bagi kita ketika orang udah kenal kita secara nama, secara branding, kita pengen kedepannya seperti apa gitu. Kita pengen ngebawa diri kita kira-kira, oh aku dikenal sebagai ini, berarti aku harus ngejaga. Jadi ada perlakuan-perlakuan khusus yang memang harus kita jaga, bukan jaim ya Kak, tapi memang harus ngebawa direct diri kita ini, ya memang orang ini tahu kita siapa gitu. Ya mungkin banyak hal juga selama ini kalau kita ngelihat juga influence di lapangan, misalnya kayak aku ya turun ke 33 Cup kota ya selama ikut di genre ini, ya juga banyak ya ngelihat perspektif dari remaja gitu. Ketika kita turun di daerah Tabaksel misalnya, di daerah sana ya anak-anaknya masih banyak yang sekolahnya cuma sampai SD aja, enggak ngelanjuti ke SMP. Ya karena apa? Karena itu tadi mereka merasa, untuk apa kami lanjut sekolah bang? Ketika kita nyampaikan pesan itu, enggak lah bang, beda lah, kami kan di daerah ini enggak kayak abang gitu. Jadi kita harus punya tantangan-tantangan tersendiri lah Kak, ketika kita menginfluence orang. Ya kita punya tips and trick tersendiri, pendekatannya seperti apa gitu. Oke, dan dengan melihat kasus-kasus seperti itu, gimana nih? Apa yang kamu lakukan, aksi-aksi nyata apa yang kamu lakukan ketika turun ke 33 kabupaten kota, terutama mungkin daerah-daerah yang riskan seperti yang tadi kamu sebutkan Ihsan? Iya, misalnya tadi kalau kita balik lagi Kak ya, antara waktu aku kuliah sama organisasi. Jadi ketika masih kuliah itu ngejabat nih di organisasi Forum Genre Sumut selama kurang lebih 2 tahun, tapi berkecimpung 5 tahun gitu kan. Nah banyak hal yang kita lihat juga ya, aksi nyata itu. Yang pertama, kita ingat bahwasannya kita mengkampanyekan seperti katakan tidak pada seks pranikah, nikah dini, dan juga nabza. Jadi kita pengen teman-teman remaja itu menjadi teman-teman yang sehat, cerdas, ceria, seperti slogan salam genre kita. Terus kita juga pengen teman-teman remaja itu punya empowering juga, punya kekuatan ke depannya. Personal branding dia itu seperti apa, life mapping dia apa, perencanaan hidup seperti apa. Karena banyak anak remaja ketika ditanya abis tamat SMP pengen SMA mana, bingung. Pengen kuliah di mana, bingung. Pengen cita-citanya apa, bingung. Jadi itu sih penanaman mindset pertama kali
teman-teman tuh harus bisa mengetahuinya jati dirinya apa. Selama ini yang kami turunkan atau yang kami sampaikan sosialisasi adalah self love gitu Kak. Self love ini adalah salah satu kunci dasar basic kita bagaimana kita sosialisasi. Kita suruh nih teman-teman untuk menggambar dirinya. Contohnya misalnya kita buat seperti sosialisasi edukasi. Oke, misalnya teman-teman ini ada 50 orang. Coba teman-teman gambarkan dirinya masing-masing. Bingung nih. Oke, selanjutnya coba gambarkan diri teman-temannya yang di sebelah. Nah, orang itu akan lebih cepat menggambar diri temannya dibanding gambar dirinya sendiri. Nah, itu kan udah dapat poinnya. Berarti memang anak remaja ini lebih suka melihat orang lain dibanding melihat dirinya sendiri. Jadi potensi dirinya nggak dapat. Jadi kita selalu menanamkan bahwasanya teman-teman remaja ini harus punya bargaining juga, punya stimulus ke depannya. Teman-teman ini harus punya potensi yang ada. Jadi teman-teman tuh harus mencintai dirinya. Misalnya dia pakai kacamata kah, atau dia bentuk tubuh seperti apa, ya memang harus cinta dirinya dulu. Kalau dia mau cinta diri orang lain tapi dia nggak cinta diri sendiri, susah gitu. Nah, selain itu kita juga barulah kita masuk kepada teori-teori ataupun pemahaman-pemahaman yang mungkin lebih kepada sifatnya preventif, seperti yang tadi aku sampaikan ya Kak ya, seks pranikah, nikah dini, nabza, sama stunting juga. Nah, tapi kalau dalam hal kita datangi suatu lokasi, oke deh, kalian jangan nikah dini ya, kalian jangan pakai narkoba ya. Ya orang pasti bosen gitu kan kalau kita nggak pakai metode-metode yang pendekatan. Makanya diawali dengan menggambar diri dulu, self love atau cintai diri dia, lalu kita masukkan kepada input-input poin-poin sosialisasi yang memang itu berguna buat daerah dia sendiri gitu. Oke, dan setuju banget ya. Memang kalau untuk yang monoton pastinya itu kaku dan juga gak asik di kalangan apalagi Gen Z sekarang gitu ya. Nah, kalau dari Irsan sendiri apa yang bisa menjadi inovasi untuk terjun langsung kepada masyarakat? Apalagi ini kan kamu juga ada background sebagai seorang leadership dalam suatu organisasi. Gimana nih Irsan? Iya, kalau inovasi yang pertama nggak lepas dari kolaborasi Kak ya. Jadi kalau dari aku pribadi, aku bawa tagline itu kolaborasi sama siapapun. Contoh kita punya program seperti ini Genting ya. Sasarannya adalah 131.000 remaja se-Sumatera Utara. Bayangkan dalam setahun kayak mana kita bisa mobile dari kota ke kota, kabupaten ke kabupaten, kecamatan ke kecamatan, bisa menyasar 131.000 remaja gitu. Susah gitu ya. Tapi dengan inovasi, kita punya program namanya Ini Genting, kita punya MOU, itulah kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Pemprov Sumatera Utara, lalu dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Birokesra, BKKBN juga, lalu ada Kementerian Agama. Jadi semuanya ini kita libatkan supaya punya tupoksi masing-masing. Nah, mungkin kalau program stunting nggak ya, kita bicara program stunting ini banyak jalan masing-masing. Misalnya Dinas Kesehatan punya program sendiri, Dinas PPKB punya sendiri, Dinas Pendidikan punya sendiri. Kenapa nggak disatukan gitu? Makanya kita dari genre punya inisiatif, ayo sama-sama gitu, kita audiensi dulu, kita jumpai dengan pimpinan seperti kepala dinas segala macam, kita jelaskan nih program Ini Genting seperti apa tujuannya, tupoksinya, ya itu tadi. Ketika kita jabat tangan kolaborasi, semuanya pada setuju gitu, sepakat. Kenapa nggak dari dulu? Itu tadi Kak, karena nggak ada inovasi yang dilakukan oleh teman-teman. Ya selama ini kita cuma stagnan gitu. Kita masing-masing BKKBN sendiri, genre sendiri, atau yang sendiri. Ya itu tadi, semuanya butuh yang namanya sinergitas dan juga kolaborasi seperti itu sih. Oke. Nah, ide apa yang ditawarin sama Irsan untuk bisa mengubah aksi yang berdampak seperti ya tadi ya ngomongin soal stunting, kayaknya ya kita sama-sama tahu lah bahwa prevalensi memang untuk Sumatera Utara turun turun. Tapi tetap masih banyak ini. Gimana nih? Iya, sebenarnya kalau ide yang paling penting itu adalah MYP Kak, Meaningful Youth Participation gitu. Meaningful Youth Participation itu adalah pelibatan remaja bermakna. Jadi kalau kita lihat persentase, hampir 40% ya jumlah penduduk di Indonesia itu adalah remaja gitu. Nah, kita sangat miris ketika sekarang banyak anak remaja itu banyak nggak dilibatkan gitu. Makanya dengan posisi bonus demografi katanya Indonesia Emas 2045, banyak anak muda yang ngerasa diasingkan atau mungkin terdiskriminasi dengan kata iyalah anak muda nggak ada pengalaman segala macam gitu. Mungkin Kakak pernah dengar Kak ya? Every people said pasti disepelekan sama orang-orang tua kita atau kaum-kaum yang lebih tua. Nah, inilah mungkin ide dari aku secara pribadi ya, bagaimana MYP ini bisa digaungkan, Meaningful Youth Participation. Jadi anak muda ini nggak bisa disepelekan Kak.
Karena bagi aku lebih suka sama teman-teman remaja itu kita diskusi, kita buat pertemuan, tapi kita punya aksi nyata dibanding cuma seremonial buat acara sekali selesai, nggak ada follow up-nya, nggak ada RTL-nya, tindak lanjutnya. Jadi ya itu tadi, kalau teman-teman atau punya semangat yang membara, kita harus gaungkan meaningful youth participation. Bukan kita yang diminta, tapi kita yang harus meminta. Contoh misalnya selama ini program pemerintah banyak gitu ya, banyak untuk anak muda, tapi nggak tersampaikan ke bawah. Itulah tugas kita, bagaimana bisa kolaborasi dengan pemerintah. Kita meminta nih kira-kira program apa yang bisa kita bantu. Jangan kita menunggu gitu. Banyak anak muda yang ngerasa oh pasti kita nggak akan dilibatkan bang gitu, pasti kita nggak akan diajak, salah gitu. Seperti yang tadi mungkin aku sampaikan, kita ada inovasi program yang ini genting sama teman-teman genre. Alhamdulillah diterima baik ini sama Pak Gubernur juga waktu itu, sama kepala-kepala dinas gitu. Artinya meaningful youth participation ini bisa lebih tergaung kalau kita memang punya catatan baik dan juga punya program yang baik. Selama ini mungkin kita tuntut pemerintah kasih apa ke aku, sedangkan kita bingung ini kan Kak. Nah itu yang harus kita tanamkan sama teman-teman remaja. Kita yang harus kasih sumbangsi kepada pemerintah. Misalnya dari tenaga kita, pikiran kita, supaya meaningful youth participation ini terjadi gitu. Contoh yang paling enak aja ya kita lihat musrembang misalnya. Musyawarah yang mungkin melibatkan para instansi pemerintah. Kalau kita lihat pasti sekarang sedikit anak-anak muda atau organisasi NGO, komunitas kepemudaan yang dilibatkan gitu. Makanya kita harus dorong bahwasanya dalam setiap musyawarah, setiap rapat diskusi atau rapat koordinasi, coba dilibatkan anak-anak muda gitu. Kenapa? Karena suara anak muda itu, ya itu tadi, pasti akan lebih didengarkan ketika punya pemahaman yang memang searah dengan visi dari program tersebut. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita lihat ya Kak ya, tahun 1928, Sumpah Pemuda, anak muda. 1945, peristiwa Rengas Dengklok, juga anak muda. Sampai tahun 98 itu adalah digaungkan oleh anak muda. Jadi anak muda ini nggak bisa disepelekan, makanya partisipasi pelibatan yang remaja bermakna itu, MYP itu harus kita gaungkan, seperti itu. Oke, tapi untuk menjadi anak muda yang bisa memberikan dampak, ini kan pastinya ya kita tahu lah bersama ya bahwa mungkin ada wadahnya, tapi kan ya gimana cara untuk mengembangkan diri supaya teman-teman semuanya juga bisa ngerasa bahwa kita punya power. Gimana cara untuk motivasi yang mereka tuh sebegitu dalamnya nih kalau dari Irsan sendiri? Iya, jadi kalau kita anak muda jalan sendiri-sendiri susah Kak ya. Iya, benar. Makanya kita butuh yang namanya organisasi sebagai wadah. Iya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bergabung atau pengen ikut organisasi, iya lihat dulu sama diri teman-teman, passion teman-teman apa. Misalnya kayak Kak Zizi, Kak Zizi suka kepada gerakan-gerakan lingkungan. Mungkin ikut organisasi yang lingkungan, atau teman-teman punya basic ikut di apa ya, organisasi pengusaha juga boleh, organisasi yang sosial gerakannya, banyak organisasi, jenis organisasi. Tapi yang paling penting adalah kita punya visi misi, apakah cocok passion kita dengan organisasi itu. Selama ini orang ikut organisasi ya cuma numpang nama gitu, nama di SK atau di struktur kepengurusan. Misalnya pelantikan, pengurusnya 48, yang aktif nanti 10 misalnya. Sering terjadi nggak ya? Belum lagi stigma-stigma kalau di kampus ya, kita bicara kampus juga, Ormawa. Saya cuma setahun ya ikut Ormawa ya, karena saya lebih suka di eksternal. Karena bagi saya Ormawa ini mungkin bukan apa ya, bukan mau menjatuhkan, tapi banyak sisi yang mungkin harus diperbaiki Kak. Contoh ya, mungkin kalau Kakak di kampus ikut ini Kak, organisasi Kak. Aku kebetulan kalau di kampus sama sih kayak Ersa, jadi lebih berkembang di luar eksternal ya. Kita sama-sama anak eksternal ya, sih. Karena jujur Kak, karena kalau misalnya di kampus ya kita pahit-pahit aja. Di Ormawa itu ya ada senioritas yang mungkin menyebalkan segala macam. Ini bukan maksudnya mau membatasi tapi ada kalimat-kalimat yang mungkin ya kita bosen gitu. Ketika disuruh rapat jam 4, jam 6 baru mulai, jam 8. Belum lagi nanti kan ceramah, abang dulu dek, misalnya gitu kan. Kakak dulu dek, cerita-cerita lama gitu, abang dulu dek. Jadi ya kalau teman-teman pengen ngembangkan bakat minatnya, jangan cari organisasi yang toksik gitu. Sebenarnya yang toksik itu bukan organisasinya, tapi pribadi individu yang ada di organisasinya. Artinya kita jangan masuki lingkungan yang toksik itu. Kita pilih organisasi yang sehat, yang nyaman. Karena kan organisasi ini namanya udah organ kan Kak. Adalah bagaimana jalan untuk kita mempunyai visi yang sama dengan tujuan yang sama. Betul. Gitu. Kalau kita pilih organisasi yang nggak nyaman, yang salah nanti di diri kita gitu. Kenapa kita mau bergabung gitu? Makanya buat teman-teman, kalau kita berjalan sendiri nggak akan bisa, tapi kalau kita berjalan bersama, ikut organisasi yang pas sama diri teman-teman, ya pasti let it flow, mengalir,
pasti ada pengembangan bakat, pengembangan minat dan juga diri itu ketika ikut di organisasi itu tadi gitu sih Kak. Oke, dan aku setuju ya kalau kita pada lingkungan yang toksik, pasti nanti kita juga bakal ikut toksik. Iya. Nah, tapi gimana nih Irsan caranya untuk kita memilih dan juga menseleksi lah ya, kita katakan, karena kan kita belum terjun langsung, pasti Iya. kita nggak tahu nih organisasi ini kayaknya begini, selintingannya di A begini, di Iya. B begini. Nah, gimana nih cara untuk supaya tidak salah memilih organisasi? Iya, yang pertama jangan ikut-ikut kawan. Jujur Oke. ya, kalau kita ikut organisasi, kamu masuk, biar ada kawanku misalnya gitu kan Iya, kayak. iya. Sering kayak gitu ya. Iya, geng-geng. Biar aja kawanku ya, biar circle. Nanti pas rapat satu nggak datang, kau datang? Enggak, udah ya, nggak usah ya, malas ya. Terakhir kan yang salah nanti di organisasinya kan Kak. Iya, Satu iya. puntung semua puntung misalnya gitu. Betul, betul. Nah, jadi tipsnya yang pertama jangan ikut-ikut kawan. Yang kedua sesuai passion. Yang ketiga punya visi yang jelas. Maksudnya organisasinya punya visi yang jelas. Bedanya organisasi sama komunitas. Komunitas mungkin ruang lingkup yang kecil. Iya. Tidak punya visi yang jelas gitu. Tapi kalau kita bicara organisasi, artinya ada visi yang jelas yang harus kita capai. Misalnya organisasi A ini membahas tentang bagaimana anak muda bisa lebih kreatif, terus lebih inovatif. Itu visi dari organisasinya. Ternyata di pengurusnya nggak ada yang kreatif. Berarti kan salah ini, salah di individunya. Kenapa nggak bisa buat kreatif dirinya, baru dia bisa menyampaikan seperti itu. Makanya yang ketiga itu kita harus punya pandangan bahwasanya organisasi ini jelas gitu. Yang keempat apa? Yang keempat adalah manajemen waktu Kak. Jadi kalau kita pengen lihat organisasi yang bagus adalah lihat manajemen waktu kita dulu. Kalau bagi diri kita udah mampu untuk memanage waktu kita, pasti semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi selama ini kenapa banyak organisasi yang nggak aktif? Ya bukan salah organisasinya sekali lagi aku bilang, tapi salah di kepengurusannya. Apakah si individunya yang salah atau di personalianya yang nggak kompak, nggak solid seperti itu sih Kak. Oke, tapi benar gak sih? Ini kan karena Islan juga punya pengalaman sebagai seorang leadership ya. Artinya sebagai ketua di organisasi, berbagai organisasi. Kalau aku baca nih, banyak banget organisasi yang Irsan dalami gitu Iya. ya. Salah satunya ini sebagai ketua forum genre dan juga anggota aktif lah di Iya. berbagai organisasi. Ini gimana nih caranya untuk bisa memanage people inside the organization? Pastinya ini kan ya tadi ya gampang-gampang sulit pasti. Iya. Gimana nih cara sebagai leader pastinya? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara leader Kak ya, leader itu sangat sangat menentukan jalan organisasi gitu. Iya. Karena kan sebagai nakoda kapal atau sebagai pilot lah untuk di pesawat gitu. Nah, ini si organisasi ini mau dibawa kemana nih sama Iya. si pilotnya gitu. Kita harus tahu juga. Jadi yang pertama sekali aku sampaikan bahwasanya pemilihan personalia gitu. Pemilihan personalia ini sangat sangat efektif ya Kak ya. Kalau kita pilih orang yang tepat, pengisian di job desk-nya, divisinya pas gitu. Karena jujur ketika aku mimpin di genre itu, aku juga lagi sibuk-sibuknya kerja praktek, lalu ngerjain tugas akhir juga, skripsi perlombaan segala macam. Itu semua campur aduk. Nah, yang paling penting adalah manajemen waktu. Manajemen waktu aku jaga segala macam. Terus delegasi. Jadi ketika kita sebagai leader, kita yang paling penting adalah mendelegasikan tugas-tugas yang mungkin nggak bisa kita kerjakan sendiri. Selama ini mungkin orang anggap, oh ya jadi ketua enak lah. Cobain ya kan Kak. Emang gimana sih jadi ketua? Cobain. Tahu nggak? Iya. Belum lagi nanti kalau ada permasalahan dari senior pasti disalahin ketuanya. Kenapa kayak gini Dek? Zaman abang dulu Dek, misalnya gitu Iya, pasti. iya. Belum lagi salahin sama pimpinan-pimpinan di instansi juga ya. Ya pasti kita bisa dibayangkan sebagai tumbal, sebagai tameng juga. Jadi ya pendelegasian kita harus tepat gitu. Misalnya kita punya tugas tanggung jawab, punya deadline kerjaan, kita delegasikan Kak. Maksudnya jangan sampai ketua ini dianggap show off gitu. Maksudnya tumbuh sendiri. Karena aku nggak pengen namaku sendiri. Oh, genre sumut, orang taunya Irsan. Enggak. Jadi kita harus menyebar semua yang pengurus ini harus dikenal sama orang. Misalnya si A, oh dia anak genre sumut. Jadi jangan sampai orang stigma genre ini Irsan, genre ini Irsan. Enggak. Jadi kita harus punya regenerasi. Karena kalau menjadi pemimpin yang baik harus bisa menciptakan regenerasi yang baik nantinya kan. Jadi ya dari aku pribadi, aku pengen mengajarkan sama teman-teman aku, adik-adik aku juga ke depannya ketika menjadi leader, memanage organisasi itu ya punya subpower yang luar biasa antara delegasi, koordinasi, komunikasi sama administrasi yang jelas gitu. Jadi kalau tadi Kakak sampaikan mungkin ya
apa ya? Gampang-gampang sulit lah Kak dengan Iya. waktu kuliah yang padat, lalu Betul. dengan perjalanan dinas juga yang dari kota ke kota, Karena dari ikut terjun daerah-daerah. 33 kabupaten Iya, ya, dari iya. genre Iya, sendiri ya. bayangkan ngatur untuk jadwal kuliah, izin kuliah, pandai-pandai lah gitu kalau kata orang Medan ya kan. Pandai-pandai kau lah ngatur ya gitu. Tapi gimana, balance gak sih antara kalau orang-orang yang ikut organisasi nih, apalagi bukan cuma organisasi, Iya. kalau Irsan sendiri kan banyak kegiatannya ya, Iya. kayak tadi yang Irsan sebutkan bahkan turun ke 33 Iya. kabupaten kota nih keliling dengan pastinya menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Ini gimana? Apakah balance tetap gimana akademis dan juga kegiatan-kegiatan luarnya? Pasti ya, ini tips buat teman-teman juga ya. Iya, Jadi iya, kalau boleh, selama ini boleh. orang anggap anak organisasi lama tamat, anak organisasi pasti IP-nya rendah. Iya, karena Salah. nggak masuk kuliah. Iya, salah. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya tips juga ya buat teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita udah terbiasa sibuk ya, maksudnya sibuk dalam hal positif ya. Kita terbiasa sibuk, punya rentetan tugas, deadline segala macam, program kegiatan yang kita jalani, pasti semuanya bisa terselesaikan dibanding sama orang yang belum terbiasa Kak. Contoh misalnya Oke. kakak nih ya, aku contohkan misalnya kakak cuma kuliah pulang Iya, sedangkan aku ketika pulang kuliah ikut organisasi, ikut kegiatan, jalani program kerja. Ketika nanti disuruh sama dosen ngerjain tugas, ngerjain project, ngerjain program, pasti bisa aku yang lebih luan siap gitu. Oke, kenapa? Kenapa? Karena kita udah punya mapping mana yang mau dikerjakan duluan gitu. Oke, Sedangkan kakak priority-nya yang mana ya? sedangkan kakak yang belum terbiasa pasti bingung. Alah mager dah, nanti siapnya ini. Jadi dia punya waktu yang disendatkan. Sedangkan Iya. anak organisasi dia udah punya planning, habis ngerjain A ke B ke C ke D sampai ke E dia udah terstruktur gitu. Makanya anak organisasi itu yang benar-benar ngejalanin organisasi pasti dia terstruktur dan juga tersistematika gitu. Nah, sekali lagi juga kalau misalnya tadi disampaikan ya Kak ya, mungkin seperti kayak aku ya. Ini juga beruntung ya kalau teman-teman ikut organisasi, ikut prestasi. Iya. Contoh, selama aku kuliah, aku 2 kali dibayar sama universitas untuk lomba di nasional gitu. Oke. Ikut organisasi, ikut genre, hampir kurang lebih 8 kali perjalanan keluar kota naik pesawat itu semua dibiayai gitu. Artinya dalam Bonus jalan-jalan iya, lagi ya. Jadi ini benefitnya bukan tentang apa ya Kak, bukan tentang money oriented ya. Jadi aku selalu tanamkan sama teman-teman tuh, kita di organisasi bukan mau nyari uangnya, tapi nyari pengalaman sama koneksinya. Selama Iya. ini orang anggap ikut organisasi memperkaya diri, salah. Jadi aku Oke. punya prinsip hidupilah organisasi, jangan pernah mencari hidup di organisasi seperti itu. Kenapa? Karena selama ini aku ngelihat banyak organisasi itu yang berantem, mungkin yang chaos, yang mungkin ada dinamika, problematika, itu pasti karena uang gitu. Bener Kak ya? Mungkin Kak pernah Betul, lihat ya, betul, karena betul, uang, setuju. uang kegiatan segala macam. Tapi itu yang harus kita pelajari bahwasanya kalau organisasi mau maju, organisasi yang berkembang itu yang namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu yang tadi aku sampaikan Kak, kita buat kegiatan itu ya bukan uang kita sendiri. Misalnya kita minta tolong nih sama dinas ini. Mungkin dinas ini punya anggaran yang bisa dibantu gitu kan. Tapi orang nggak akan sampai ke sana pikirannya. Orang buat proposal, ya udah minta uangnya segala macam, baru nanti ya dilalaikan gitu. Itu mungkin terjadi ya, mungkin biasa di Betul. organisasi. Jadi ya aku pengen buat teman-teman semua kalau kita terbiasa jalani organisasi, pasti kedepannya di dunia kerja juga akan terbiasa. Itu sih Kak poinnya. Oke, jadi itu ya poinnya yang memang bisa kita ambil bahwa memang ya benar, saya setuju sama Irsan kalau di dalam dinamika organisasi ini pasti banyak banget lika-likunya, belum lagi menghadapi orang-orang yang memang tidak sepemahaman Iya. dengan kita gitu ya, yang harusnya kita bisa menghalau ini semua. Tapi ini balik lagi kepada program-program yang memang dilakukan. Gimana nih untuk bisa punya ide cemerlang yang pastinya bisa bermanfaat untuk orang-orang, apalagi sebagai ya tadi amanah sebagai ketua Iya. ini kan berat ya. Gimana nih Irsan sendiri? Ya, jadi kalau tadi kita sampaikan ya Kak ya, mungkin ada kaitan ya. Kayak tadi aku ikut di genre berarti kan punya program-program yang sasarannya adalah ke masyarakat Iya, gitu. iya. Ini juga aku bawa ketika di perkuliahan Kak. Contoh, ikut namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Itu kan ajang tertinggi ya untuk Iya. mahasiswa karya ilmiah, apalagi sampai ke tahap PIMNAS. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional itu udah ajang paling bergengsi lah untuk mahasiswa. Itu programnya selama setahun. Jadi karena aku punya basic di masyarakat, ikut PKM ini. Selama ini kan mungkin PKM orang tanya PKM kewirausahaan, PKM KI atau Iya. PKM KC Karsa Cipta. Tapi aku pengen bawa isu itu yang
belum ada gitu yang anti mainstream lah. Aku ikut VGK, video gagasan konstruktif Kak ya. Oke. Ikut PKM VGK ini dengan bawa isu tema itu narkoba. Jadi selama ada program PKM ini, program narkoba ini nggak pernah tembus ke Pimnas gitu. Oke. Jadi kita barulah first time kita bawa isu narkoba ini, itu tadi kita cari latar belakang narkoba ini bukan lagi bukan lagi preventifnya kayak mana peredaran narkoba di Indonesia bisa diatasi. Itu kan mungkin tugas polisi atau tugas pihak berwajib. Tapi sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa adalah problem solvingnya, problem solvernya. Betul. Kita sebagai problem solver itu harus bisa menjadi orang yang memang punya penanganan solusi yang baik. Misalnya tadi kayak aku karena mungkin ide-ide ini udah terbiasa aku lakukan di masyarakat, ya udah secara sekilas mata aku sama teman-teman diskusikan nih. Aku juga milih teman-teman itu misalnya cerita Kak ya, kalau boleh cerita satu tim itu 5 orang. Nah 5 orang ini dari berbagai jurusan yang beda. Misalnya kayak aku dari teknik industri, lalu 2 lagi aku ambil teknik industri, 1 arsitektur, 1 lagi teknik kimia. Mungkin dosen-dosen aku nanya tuh, kenapa pilih anak arsitektur, kenapa pilih teknik kimia, kenapa nggak semua teknik industri? Karena sifatnya yang tadi aku sampaikan kolaborasi. Aku selalu gaungkan kolaborasi ini karena bagi aku secara pribadi memang tagline ini sangat relate ya untuk mahasiswa karena kalau kita berjalan sendiri ilmu kita nggak akan sampai gitu Kak. Iya nggak berkembang. Contoh misalnya di teknik industri, mungkin aku punya jiwa leadership yang bisa aku tularkan teman-teman. Baru teman aku yang teknik industri ini dia punya pemahaman tentang research gitu. Maksudnya penelitian. Baru yang ini bisa untuk menggambar desain. Arsitektur, ya ini gunanya adalah untuk merancang desain. Teknik kimia adalah untuk mencari data mengenai penggunaan narkoba. Jadi dengan ide aku adalah pembangunan ya Kak ya. Maksudnya kita bangun yang namanya pusat rehabilitasi narkoba. Jadi nama judul idenya itu adalah gagasannya Toba Ekoterapi, pusat rehabilitasi penyembuhan bagi pecandu narkoba dengan pendekatan Grand Arsitektur. Jadi kita pengen teman-teman itu ya Grand Arsitektur itu yang pertama healing environment juga. Nah inilah tugasnya si anak arsitektur tadi. Dia punya pengembangan ilmu dia sampaikan kepada kita gitu. Alhamdulillah ya kurang lebih selama 3 bulan seleksinya kita lolos pendanaan. Setelah lolos pendanaan kita ikut PKP 2 juga. Lalu ikut Pimnas. Di Pimnas alhamdulillah dapat medali perak gitu. Wow. Medali perak pertama Universitas Sumatera Utara ikut Pimnas selama berpuluh-puluh tahun misalnya gitu. Keren banget. Emang konsep yang ditawarin seperti apa sih di tadi Toba Ekoterapi. Dengan mengangkat tema Green Arsitektur ya. Ini gimana konsep yang ditawarkan tuh seperti apa? Iya, jadi kalau Toba Ekoterapi ini kita berbasis Green Arsitektur ya Kak ya. Karena kita ngelihat permasalahan narkoba itu nggak akan pernah tuntas di negara kita. Apalagi Sumatera Utara. Nomor 1 narkoba tahun 2021-2022 itu 1,5 juta pecandu narkoba Sumatera Utara. Nah, inilah tugas dari kita. Kalau kita cuma nanya apa sih yang udah dilakukan polisi, tanya dulu kita udah ngasih apa. Jadi program ini nggak gagasan ini nggak semerta-merta kita asal-asalan Kak, tapi kita by riset gitu. Kita lihat data, kenapa sih abis ikut rehab nggak sembuh? Banyak kayak, maksudnya ikut rehab dia pasti kecanduan lagi. Ternyata narkoba itu nggak akan bisa disembuhkan 100%, tapi bisa disembuhkan secara perlahan. Dia nggak akan memakai itu tadi. Jadi kita audiensi dengan kepala BNN juga ya, maksudnya dengan kemarin tuh dengan Pak Toga kepala BNN Sumut, kita kasih rancangan ide ini sangat setuju gitu. Karena apa? Karena ide ini adalah pembangunan rehabilitasi di pinggiran Danau Toba Kak. Belum pernah ada gitu, belum pernah ada tempat rehabilitasi yang ada di pinggiran danau, daerah wisata. Selama ini mungkin kalau kita lihat kayak aku beberapa kali ke tempat rehab menyeramkan gitu. Terkesan seperti itu selalu ya. Aku ajak kawanku Kak, pernah. Aku ajak kawanku, yuk ke rehab ya, kita biar riset. Baru nyampe di depan yang ini, ya maksudnya pecandu-pecandu narkoba yang direhab, teriak-teriak, kawanku takutan. Aku cakap sama orang itu, orang tuh bingung, kok bisa cakap? Iya, kan orang ini tetap normal juga gitu. Maksudnya ya karena mungkin terbiasa bisa sosialisasi dengan mereka, ya kita nggak akan takut gitu Kak. Iya. Makanya ketika teman-teman aku kasih lihat, oh iya menyeramkan gitu. Artinya tempat rehab yang ada sekarang ini banyak yang menyeramkan Kak. Dalam arti mereka kurang fleksibel, maksudnya kurang nyaman, atau mungkin ada stimulus-stimulus yang mereka dapatkan tuh nggak maksimal. Jadi kita juga diskusi sama pekerja-pekerja di situ atau yang
pengawasnya ya mereka sepakat dengan hadirnya toba ekoterapi ini sebagai upaya untuk pembaharuan tempat gitu. Jadi nggak monoton. Artinya bisa dengan kapasitas yang besar. Mungkin kalau tempat rehab ini Kak ya, ada swasta, ada negeri. Iya, benar. Yang negeri gratis tapi cepat full. Yang swasta mahal gitu. Nah, dengan kapasitas yang kecil, itulah yang mungkin mereka juga sedih Kak. Orang banyak ini nganggap pemerintah ini apa ya, selalu menggencarkan perang narkoba. Iya. Tapi tempat rehabnya terbatasi. Misalnya pecandu narkoba 20.000 dalam sebulan itu pengen rehab. Ternyata yang dapat terfasilitasi cuma cepet limpul 150. Wah, sisanya kemana? Itulah yang makanya narkoba ini nggak akan bisa sembuh gitu Kak. Oke. Tapi kalau dengan konsep seperti itu akhirnya artinya apa nggak membuat yang namanya tempat yang lebih banyak atau menampung lebih banyak ini justru jadinya ya lebih mengharapkan banyak lagi pecandu-pecandu lain. Gimana nih Irfan? Iya, jadi kalau kita lihat ya Kak ya, kenapa hadirnya toba ekoterapi itu kita punya gagasan di pinggiran danau itu pasti lebih luas. Oke. Punya namanya public space, punya yang namanya healing environment juga. Jadi ketika teman-teman pecandu itu buka kaca atau buka pintu ruangannya, dia akan menghirup udara segar. Iya. Nah itu yang buat relaksasi pikirannya. Selama ini kan orang memakai narkoba karena pengen ketenangan misalnya. Iya. Sepakat ya Kak ya? Betul, Nah, betul. ketika nggak mendapat ketenangan, pasti dia akan ngulah. Namanya sakau segala macam. Makanya dengan konsep toba ekoterapi ini, pecandu narkoba ini diharapkan bisa tenang, bisa ngeliat yang hijau. Karena dari riset juga, itu kalau ngeliat yang hijau-hijau itu segar-segar, pasti lebih cepat sembuh. Misalnya kayak Favorit ini gitu hijau ya? nih Kak. Iya, Aku betul. kayak senang gitu dengan hijau Iya, kan. jadi gitu berarti ya. dari tadi ngeliatnya ke sini ya, Iya. maksudnya. Bukan. Ketahuan deh. iya. Jadi karena hijau itu jadi kita lebih apa ya? Lebih enak gitu. Terus bisa dikunjungi oleh orang-orang. Artinya ada interaksi antara masyarakat umum yang pengen wisata, kita punya public space, punya fasilitas olahraga juga yang memadai. Jadi teman-teman pecandu narkoba ini juga bisa namanya tadabur alam gitu. Mungkin kalau kita lihat pengobatan secara apa ya spiritual itu mungkin udah jarang nggak ya? Iya, iya. Tapi kalau kita buat tempat rehab yang ada spiritualnya, misalnya kita lihat nih, ada pecandu narkoba, dia keliling danau nanti, gimana ciptaan Tuhan? Indah kan? Jangan pakai narkoba, misalnya kita bilang gitu kan. Iya, Jadi ada tupoksi-tupoksi yang mungkin untuk pengawasan atau untuk penyembuhan itu lebih maksimal lah kalau dibuat di pinggiran Danau Toba. Itu ide gagasan kami, alhamdulillah juara 2 waktu itu di Oke. nasional. Tapi untuk sustainability setelah selesai after dari rehabilitasinya, apakah juga Iya. pikirkan? Kita udah ngasih grand design-nya ke BNN juga kemarin itu, tinggal ditindaklanjuti ya Kak. Misalnya entah mau dipakai di 2045, 2030. Iya. Karena kan ini kan dia konsepnya adalah gagasan konstruktif. Artinya multi years, jangka panjang juga. Betul, betul. Nggak bisa kita buat ide besok siap, nggak mungkin lah ya Iya, Kak. pasti dong. Nyari Harus ada lahannya proses dulu ya. nyari lahannya, terus grand design secara bangunannya. Jadi butuh waktu juga. Kalau memang alhamdulillah bisa terimplementasi, berpahala juga kita kan Kak. Betul, menyumbangkan ide yang Iya. berkelanjutan, itu Benar, pahalanya juga iya. berkelanjutan panjang gitu. Iya bener. Oke Irsan, dan pastinya kita harapkan semoga bisa juga terimplementasi dengan baik Iya, ya benar. pastinya. Nah, kembali lagi kepada personalitinya seorang Irsan nih, dengan seabrek prestasi, terus juga ini kan komunikasi atau ya speaking skill ini kan juga diperlukan ya sebagai Iya. seorang Irsan, dan juga sebagai titel tadi ada sebagai leadershipnya, sebagai ya penghargaan-penghargaan yang kamu dapatkan saat ini, apa yang memang bisa menjadi modal untuk juga kepada teman-teman semuanya ya pastinya ya, supaya bisa menginspirasi gimana berkembang dan punya personality yang good gitu. Iya, jadi kalau personality good, yang good itu adalah pertama komunikasi Kak. Communication skill itu paling penting ya, karena jujur ketika awal kuliah ya, Iya. pasti ini pengalaman juga ya mungkin ya, pengalaman, wih coba siapa yang mau kasih kesan pesan pas ospek, Oke, nggak ada yang mau. karena males kali. Iya, malas dan malu Kak. Iya, iya, iya. Dengan percaya diri lah seorang Muhammad Irsan, saya Oke. cakap lah orang, keren, tepuk tangan. Itu kan ada kesenangan Kak, pasti kan Kak Iya, ya. iya, iya, Senang. iya. Nah, mulailah kuliah online, Zoom. Ditanya dosen, ada yang mau bertanya, ada yang ini, semua diam, matikan kamera, off cam. Ya kita sebagai anak yang aktif, walaupun nggak paham kali pelajarannya, ya kita karena punya teknik komunikasi kita pakai Kak. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman, skill komunikasi itu paling penting Kak.
mau jurusan apapun semuanya butuh komunikasi. Saya selalu sosialisasi ke daerah-daerah, misalnya ke daerah yang pinggiran ya, mungkin seperti di daerah Deli Serdang atau mungkin daerah yang banyak penghasil seperti Sibolga, Tapanuli Utara gitu ya, Tapanuli Tengah. Saya sampaikan mau pekerjaan apapun butuh namanya komunikasi. Nelayan, petani, pedagang, tukang jahit semuanya butuh komunikasi. Betul. Kenapa? Biar nggak bisa ditipu-tipu. Contoh misalnya petani, dia baru nanam, baru panen segala macam, datang juragan atau agen, Pak ini segala macam gini-gini bisa nggak Pak harganya 10.000? Gagok dia. Terakhir ditekan nih sama si juragannya atau agennya. Iya Pak gini-gini, karena nggak punya kemampuan komunikasi. Tapi kalau dia petani ini Kak punya komunikasi, enggak padi kami dari ini, penanamannya kayak gini bagus. Pasti kan si agen ini ngerasa, oh ya layak harga segitu. Betul. Makanya butuh skill komunikasi yang selama ini orang anggap, oh skill komunikasi cuma penting untuk anak jurusan FISIP, anak ilmu komunikasi. Betul. Enggak, salah. Semua jurusan penting. Yang IT, kayak mana misalnya contoh, dia punya program coding Kak ya. Dia pengen presentasikan kepada pimpinannya, project misalnya Python atau coding-coding perumusannya, programmer. Ketika dia jelasinya, iya kode ini C titik bla 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 patah-patah. Ya orang bingung apa sih yang dibilangnya. Terus desainer, sayembara logo. Mungkin orang ngerasa kayak desainer itu nggak perlu komunikasi, padahal paling penting. Sekarang banyak kayak misalnya kayak digital marketing, desainer, sayembara logo. Oke, logo kamu bagus, coba presentasiin. Gak pandai presentasi logo, kalah pasti Kak ya. Tapi kalau dia logonya biasa tapi bisa meyakinkan orang, pasti menang logonya. Betul. Nah jadi teknik komunikasi ini yang pertama untuk meyakinkan orang, yang kedua untuk bisa berbaur dengan orang lebih banyak lagi. Jadi tipsnya adalah personality yang baik adalah komunikasi yang good gitu. Oke, tim yang bukan anak komunikasi tapi jago Iya komunikasi. betul. Oke Irsan, seru banget ya. Jadi tadi kita udah banyak banget ngulik-ngulik tentang Irsan yang ternyata waktunya sudah juga di penghujung acara. Kayaknya kurang ya, kita harus tambah sesi lagi nih Irsan. 10 sesi lagi kalau 10 bisa. sesi, benar-benar. Karena ini banyak banget hal-hal yang menarik, apalagi tadi dengan prestasi dan juga bagaimana membangun leadershipnya Irsan. Juga tadi ada program-program yang PKM, tapi tentunya ini menjadi hal yang positif dan harusnya bisa menjadi sustainability project ya. Betul. Kita harapkan demikian pastinya. Dan terima kasih banyak Irsan sudah sharing-sharing bersama dengan Zizi di sini. Tapi tunggu dulu, sebelum kita berpisah, bolehlah kasih pesan dulu buat teman-teman penonton setiap podcast TVRI Sumatera Utara. Silahkan. Oke, buat teman-teman semua ya, khususnya yang masih mahasiswa, jadikan diri teman-teman sebagai agen dalam perubahan, bukan hanya sebagai kata-kata doang. Organisasi bukan menjadi penghalang, tapi sebagai tantangan buat teman-teman bisa lebih berkembang dan juga menjadi orang yang lebih berguna. Banyak anak-anak remaja dan juga mahasiswa yang selama ini mungkin ya stagnan atau bingung, pengen jadi apa. Coba gabung di organisasi dan ikut prestasi yang ada. Karena sejatinya pengembangan diri itu didapatkan ketika kita mau melaju lebih tinggi dan lebih banyak lagi. Ambil pengalaman yang ada, jadikan itu semua pelajaran yang baik, dan jadikan diri kita semua menjadi diri yang berguna dan bisa menjadi emas dimanapun kalian berada. Itu sih Kak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi Irsan. Pastinya kita senang banget kehadiran kamu dan ditunggu dengan project-project dan kejutan lainnya ya. Siap, makasih Kak Zizi. Sama-sama, dan itu dia ya teman-teman semuanya. Sayang sekali ya kita harus mengakhiri perjumpaan kita di podcast kali ini. Tapi tenang aja, kita bakalan punya episode-episode menarik nanti selanjutnya. Tetap pantengin terus ya YouTube TVRI Sumatera Utara. Dan akhirnya saya Zizi dan saya Irsan. Kami berdua pamit undur diri. Selamat menikmati podcast ini dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Subscribe. Ya betul sekali. Bye-bye. Santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara.